Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Banjir yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur belum juga berakhir. Bahkan saat ini banjir terus meluas. Sudah ada sebanyak 36 desa di 7 kecamatan yang terendam. Dengan total warga terdampak mencapai hampir 17.000 jiwa. Masih tingginya intensitas hujan yang terjadi membuat banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kota Waringin Timur semakin parah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, per hari Jumat 21 Oktober, banjir yang melanda Kota Waringin Timur telah merendam sebanyak 36 desa yang ada di 7 kecamatan. Desa yang paling banyak terendam banjir berada di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu dengan jumlah desa terendam berjumlah 14 desa. Banjir terparah terjadi di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi dengan ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Sementara jumlah warga terdampak banjir mencapai 4.800 kepala keluarga dengan total hampir 17.000 jiwa. Sesuai dengan data kemarin, kita ada 7 kecamatan, ada 36 desa. Kalau KK 4.830, 16.920 jiwa, rumahnya 3.738. 20 rumah ibadah, 16 sekolah, 3 paskes. Nah, bisa bertambah juga bisa berkurang. Karena kalau di hulunya turun, otomatis dia akan turun. Nanti di bawah yang bisa bertambah. Tapi kalau bertambah ini, kalau sekolahnya mungkin tidak lagi. Karena otomatis sudah dia akan tercover yang sudah terbaru. Dari 2021 yang lalu, ini yang paling dalamnya. Paling parahnya daripada tahun 2021. Termasuk yang periode yang pertama. Ini kita rasanya ada 3 periode loh, di dalam September dengan Oktober ini. September itu masih di bawah periode yang kemarinnya, yang kemudian ada di awal Oktober. Ini terakhir di Oktober tanggal 13, 12, 13, kemarin naik lagi. Ini periode yang ketiga. Banjir yang terjadi kali ini merupakan banjir terparah yang melanda wilayah utara Kota Waringin Timur. Banjir diprediksi masih akan bertahan lama sebab BMKG setempat memperkirakan jika puncak hujan terjadi pada bulan Desember mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Banjir yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur semakin parah dan terus meluas. Puluhan warga yang rumahnya terendam banjir kini mulai mengungsi dengan mendirikan tenda darurat. Banjir terparah yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur terjadi di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Setelah 1 bulan lebih warga terdampak banjir bertahan hidup di rumah yang terendam air, kini mereka mulai mengungsi dengan mendirikan tenda darurat di tempat yang aman dari banjir. Saat ini ketinggian banjir di Desa Hanjalipan sudah ada yang mencapai 2 meter lebih, sehingga sudah tidak mungkin bagi warga bertahan di rumah. Warga mengungsi di wilayah perbukitan yang berada di seberang desa. Di tempat itu mereka mendirikan tenda-tenda darurat seadanya dari terpal. Setidaknya ada terdapat 15 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa warga Desa Hanjalipan yang saat ini sudah mengungsi. Menyikapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat akan segera turun ke lokasi untuk mendirikan tenda lapangan serta dapur umum. Itu di Hanjalipan ada yang mengungsi. Jumlahnya sementara itu yang kita dapat informasi ada 15 KK dan kemungkinan besar sekitar 50 jiwa totalnya. Nah, kemudian tidak nutup kemungkinan juga pada hari ini bisa saja bertambah karena memang untuk wilayah Hanjalipan itu memang ketinggian air sudah di atas 2 meter. Teman-teman dari BPBD akan memasang tenda, termasuk mungkin dari Dinas Sosial memasang dapur umum. Status kita masih tanggap darurat, sudah perpanjangan yang ketiga kalau tidak salah. Kita jadi tidak kita ini pun nanti kalau memang diperpanjang terus, kalau memang banjir tetap kita perpanjang sampai selesai. Kalau sudah selesai baru kita turun ke statusnya lagi. Berdasarkan data BPBD setempat hingga Jumat 21 Oktober, jumlah desa terendam banjir bertambah menjadi 32 desa di 7 kecamatan.
Untuk desa-desa di wilayah hulu seperti Kecamatan Mentaya Hulu, Parenggean, Antang Kalang, serta Telaga Antang, ketinggian banjir berkisar antara 60 cm hingga 1,5 meter, sedangkan di wilayah hilir ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler ke-115 dilaksanakan Kodim 1015 Sampit di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang. Program tersebut diharapkan dapat mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat di Kota Waringin Timur. Program TMMD reguler ke-115 di Kota Waringin Timur dilaksanakan sejak 11 Oktober di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang. Sasarannya membuka akses jalan serta membangun jembatan. Beberapa waktu lalu, Asisten Teritorial atau Aster Panglima TNI, Maijen TNI Purwosudaryani, meninjau pelaksanaan TMMD. Kehadirannya didampingi Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur, Fajrul Rahman. Fajrul Rahman mengatakan TMMD merupakan program terpadu TNI dengan pemerintah daerah. Tujuannya mempercepat pembangunan di daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. TMMD juga untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Melalui program tersebut diharapkan kekompakan dan sinergitas TNI dan masyarakat selalu terjalin erat. Keharmonisan TNI dan masyarakat harus terus dipupuk agar tidak pudar, meski program TMMD di tahun 2022 ini telah selesai. Selain sasaran pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, TMMD juga bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Melalui program TMMD, saya berharap kekompakan dan sinergitas antara TNI dan masyarakat akan senantiasa terjalin erat meskipun nanti program ini telah selesai dilaksanakan. Keharmonisan hubungan TNI dan masyarakat jangan sampai pudar meskipun program pembangunan di Kecamatan Baamang telah selesai dilaksanakan. Melalui program TMMD ini, mari kita optimalkan berbagai program lintas sektoral untuk Kabupaten Kota Waringin Timur yang semakin baik dan sejahtera. Program TMMD dilaksanakan dengan sasaran fisik berupa pembukaan jalan sepanjang 1,1 km dengan lebar 20 meter serta pembangunan 7 jembatan. Selain itu juga ada kegiatan non-fisik berupa penyuluhan pertanian serta kesehatan dan lainnya. Kegiatan yang berlangsung selama 25 hari tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Antusias dan kecintaan umat Islam untuk memperingati Maulid atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah sangat tinggi, seperti yang digelar jajaran Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Besi, Jumat 21 Oktober 2022. Bertempat di halaman utama yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Kota Besi, ratusan siswa-siswi bersama para guru dengan penuh hikmat mengikuti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Tidak berbeda pada setiap peringatan Hari Besar Islam, turut dilantunkan kalam ilahi oleh kori siswa setempat, sehingga membuat suasana terasa dalam keheningan saat mendengarkan sekaligus menjadikan sebagai ibadah bagi seluruh jamaah yang hadir. Sementara itu dalam sambutan, Kepala SMP Negeri 1 Kota Besi, Anjar Subiantoro, memberikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak maupun siswa-siswi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Peringatan ini harap Anjar tidak hanya sebagai acara seremonial belaka, namun mempunyai visi dan misi sebagai salah satu kegiatan di sekolah dalam rangka pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah merupakan agenda rutin yang merupakan program kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh sekolah dengan tujuan adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan membentuk karakter yang mulia dan diharapkan siswa itu berakhlakul karimah.
Sedangkan menurut analis kurikulum bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Murniana, berharap agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Besi setelah mengikuti peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mencontoh segala sifat dan tauladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Pak Anjar sebagai kepala sekolah. Selamat ya untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga anak-anak didik kita untuk kedepannya bisa meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Untuk kedepannya semoga lebih lagi, bisa lebih fokus lagi. Kita laksanakan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini turut dilakukan pembagian hadiah, tropi dan piagam penghargaan serta uang pembinaan kepada para pemenang seperti lomba nasyid islami, ceramah agama, ajan, lomba MC acara islami hingga lomba fashion show busana muslim. Normansa, Hayat TV. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mempunyai akhlak yang agung dan mulia serta tidak ada bandingannya. Siapapun manusia di muka bumi ini maupun para nabi tatkala disejajarkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu menyamainya. Penegasan tersebut disampaikan Ustadz Haji Sarifuddin Al-Banjari saat memberikan tausiah di hadapan para guru dan ratusan siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Besi pada peringatan Maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, Jumat 21 Oktober 2022. Ustadz Sarifuddin Al-Banjari menyatakan berkumpulnya jamaah di SMP Negeri 1 Kota Besi demi mengenang seorang yang paling mulia yang terlahir ke dunia ini, bahkan menjadikan kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang paling mulia. Kemuliaan dan akhlak dari Rasulullah adalah bertutur kata yang santun, lemah lembut dan tidak pernah marah dan mencaci orang lain. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus untuk menebarkan rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman bagi insan di muka bumi ini. Untuk itu umat Islam agar senantiasa mencontoh suri tauladan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya yang pertama mengingatkan kepada kita bahwa kita punya junjungan, punya Rasul, punya Nabi yang luar biasa, yang punya akhlak yang mulia. Bahkan Allah saja menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperingati beliau, terutama menceritakan lagi tentang akhlak-akhlak beliau, kita semua anak-anak terutama anak-anak SMP 1 Kota Besi ini bisa meneladani dan mengikuti serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu menurut siswi atas nama Diantri Widyastuti berharap agar di momen ini semakin dekat dan lebih mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga dapat menerapkan suri tauladannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan juga dalam syafaat ke akhirat kelak nanti. Terpenting pula adalah semoga mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad SAW sebagai bekal untuk menuju akhirat kelak. Ungkapnya, Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya?
Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Seiring dengan perbaikan dan peningkatan Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit, kendaraan angkutan berat tidak boleh lagi melintas jalan dalam kota. Hal itu disampaikan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur saat meninjau perbaikan jalan yang dibiayai melalui dana patungan dari sejumlah perusahaan yang berinvestasi di wilayah ini. Menurut Halikinur, setelah melakukan peninjauan di Jalan Lingkar Selatan ini, dia menilai perbaikan sudah selesai dan bisa dilintasi kendaraan berat. Peningkatan jalan tersebut merupakan hasil dari patungan sejumlah perusahaan besar swasta atau PBS yang beroperasi di Kotim melalui konsorsium, dan ini pun diapresiasi Halikinur. Terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk perbaikan jalan ini, serasa meminta angkutan kendaraan besar jangan lagi masuk jalan dalam kota, agar aspal jalan tidak rusak dan tidak mengganggu lalu lintas di kota. Kondisi saat ini sudah rata-rata kendaraan berbobot besar atau berbadan besar itu sudah melewati jalan Lingkar Selatan, dan ini sudah dimanfaatkan. Dan saya minta juga kepada pengguna jalan yang kendaraan besar itu agar memanfaatkan lingkar tersebut, jangan lagi masuk kota, karena kita tahu dengan akibat masuk kota bisa terjadi kecelakaan lalu lintas juga, yang utama merusak jalan-jalan yang dalam kota karena beban atau tonase yang melebihi ketentuan jalan. Dirinya juga berpesan kepada perusahaan yang belum ikut patungan bisa segera menyelesaikannya dan selanjutnya uang tersebut bisa digunakan untuk pemeliharaan jalan berikutnya. Normansa, Hayat TV. Bupati Halikinur berharap agar Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan Sampit yang kini sudah bisa dilintasi angkutan truk setidaknya bisa bertahan hingga Desember nanti. Dia meminta jalan itu tetap terpelihara sehingga tetap fungsional sambil menanti kucuran anggaran melalui APBD Provinsi Kalteng 2023 mendatang. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur didampingi pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Kaspoljen Haryanto, melakukan peninjauan kondisi Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan yang baru selesai ditangani secara darurat melalui konsorsium sejumlah perusahaan besar swasta Jumat 7 Oktober 2022. Halikinur mengapresiasi kepada sejumlah perusahaan yang telah menyumbang material untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan. Bantuan itu sangat bermanfaat dan kini fungsional untuk kelancaran angkutan kendaraan besar. Ia juga meminta perusahaan yang belum memenuhi kontribusinya untuk menyumbang material untuk perbaikan Lingkar Selatan segera merealisasikan janji tersebut. Menurutnya, Gubernur Kalimantan Tengah juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2023 nanti Jalan Lingkar Selatan akan diperbaiki dengan dibiayai dan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Kalteng. Insya Allah tahun ini juga ada 800 juta anggaran untuk penimbunan. Jadi ini masih penimbunan. Nanti makanya saya minta dihitung tadi untuk 2023 yaitu sudah minimal agregat B ya, agregat B yang terbuka sampai ke road race, dan kita akan mudah-mudahan anggaran kita bisa bertambah di 2023.
Apa yang menjadi janji dari Gubernur Kalteng tersebut nantinya bisa direalisasikan karena perbaikan jalan lingkar selatan yang berstatus jalan di bawah kewenangan pemerintah provinsi sudah ditangani secara darurat menggunakan material agregat B hasil sumbangan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Normansa, Hayat TV. Sejak tenggelamnya kapal KM Satya Kencana 3 di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, segala upaya dilakukan oleh pihak terkait agar bahan bakar minyak yang digunakan kapal KM Satya Kencana 3 tidak menyebar dan meluas, yang dikhawatirkan mencemari lingkungan. Sejak tenggelamnya kapal KM Satya Kencana 3 di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari hingga hari kedua belum dievakuasi. Segala upaya dilakukan oleh pihak terkait agar bahan bakar minyak yang digunakan kapal KM Satya Kencana 3 maupun dalam kendaraan truk fuso yang terjebak dalam kapal tidak menyebar dan meluas ke daerah lain yang dikhawatirkan mencemari lingkungan. Manajer PT Pelindo 3 Cabang Kumai, Rahmadi mengatakan Pelindo terus bekerja sama dengan pihak terkait mengamankan lokasi, meminimalisir dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi dan memastikan tidak ada korban jiwa. Selain itu, PT Pelindo 3 Cabang Kumai juga berkoordinasi dengan otoritas dengan memasang album agar minyak tidak menyebar. Aktivitas di Pelabuhan Panglima Utar Kumai tetap berjalan dan memaksimalkan tempat yang ada di pelabuhan. Pihak PT Pelindo 3 Cabang Kumai memastikan tidak ada hambatan untuk operasional lainnya. Posisi aman di Pelabuhan Panglima Utar Kumai kurang lebih ada 200 meter. Arus logistik dari daerah lain seperti dari Semarang dan Surabaya tetap lancar dan aman. Pihak PT Pelindo 3 Cabang Kumai mendesak PT DLU segera menangani peristiwa tenggelamnya kapal KM Satya Kencana 3 agar segera melakukan proses pengangkatan. Dari pihak Pelindo, pertama-tama pada saat karam itu kita langsung koordinasi dengan pihak KSOP, kemudian juga dari pihak kepolisian dan pihak pelayaran untuk mengamankan lokasi kejadian. Jadi melokalisir dampak-dampak, kemudian memastikan tidak ada korban jiwa. Nah, juga memastikan keselamatan lainnya. Jadi area langsung kita polis lain, jadi tidak ada dampak-dampak susulan. Nah itu, jadi kemudian juga kita berkoordinasi dengan otoritas terkait dengan pemasangan oil boom. Nah, oil boom paginya langsung sudah terpasang. Nah, kemudian terkait juga dengan operasi, kita operasional tetap jalan. Jadi setelah kejadian setelah kapal karam itu sandar kapal KM Dharma Citra 9 itu sekitar jam 4 pagi, jadi tidak ada hambatan untuk operasional lainnya. Jadi kemudian dari sisi tambatan kita memang ada berkurang, jadi yang bisa aman untuk sandar itu kurang lebih sekitar 200 meter. Nah itu yang nanti kita optimalkan, kita efektifkan, dan kita sudah koordinasi dengan KSOP dan pihak operator kapal untuk mengatur tambatan. Jadi kita optimalkan tambatan, sampai saat ini tidak ada operasional yang terganggu. KM Satya Kencana 3 akan dilakukan proses pengangkatan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT yang direncanakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022. Jamri, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.